Kita pernah mengalami kerugian secara material itu satu kandang mengalami kerugian 800 juta. Dan kita beberapa periode itu mengalami kerugian sekitar 5,7 miliar dalam sekitar 3 periode. Nah itu yang menjadi suatu tantangan buat kita gitu. Ya omset kalau secara nilai itu sekitar 8 miliar per bulan yang saya pribadi handle gitu. Tapi kan balik lagi secara nilai itu besar dan kecil itu bukan menjadi tolak ukur kan. Kita secara terus-terusan menerima vokasi dari sekolah-sekolah kejuruan SMK peternakan dan kerjasama juga dengan dari Unpad, dari PB, dari SMK bidang peternakan. Nah itu kan menjadi salah satu indikator bahwa kita itu bisa dalam hal berbudidaya gitu. Itulah pencapaian yang paling bernilai lah buat keluarga kita. Nama saya Hari Adam. Saya lahir di Ciamis, 5 Oktober 1989, 34 tahun. Saya memang asli orang Ciamis dan berwirausaha di daerah Ciamis juga. Saya sebagai pemilik di budidaya broiler ini, sebetulnya saya generasi kedua. Karena orang tua juga sudah mulai berbudidaya dari dulu. Tapi mungkin kan budidaya itu dari tahun ke tahun harus ada perubahan dalam tata cara berbudidaya. Jadi memang sekarang itu saya memakai konsep berbudidaya secara modern dengan close-house. Sebetulnya close-house itu rame di Indonesia itu sekitar tahun 2012 atau 2013 gitu. Karena ada perubahan secara genetik dari broiler yang memang berpotensi untuk bisa tumbuh lebih cepat gitu. Efisiensi pakan lebih sedikit, tapi harus dengan berbudidaya yang lebih modern. Tidak bisa memakai konsep tradisional yang mengandalkan faktor cuaca dari luar gitu. Sebetulnya saya juga waktu pertama ikut berbudidaya itu bukan di kandang close-house, masih kandang tradisional. 2015 berbudidaya di kandang tradisional, tapi memang secara performa kurang bagus. Lalu di 2015 akhir itu kita beralih ke kandang close-house. Sampai sekarang sudah mau 8 tahun, lumayan lama. Lebih memiliki potensi. Menjanjikan itu tidak ada yang bisa menjanjikan, tapi bisa lebih berpotensi untuk mendapatkan performa yang lebih baik gitu. Karena memang dengan kandang close-house pun kalau kita tidak serius ya dalam berbudidaya, kalau kita tidak betul-betul fokus, tidak akan ada artinya. Lumayan betul. Jadi terhitung per ekornya juga lumayan. Satu kandang rata-rata 46.000 ekor. Sekarang itu investasi bisa sekitar Rp100.000 per ekor. Jadi satu kandang itu sekitar 4,6 miliar. Ya, tapi kan ya kita juga harus berkorban lah kalau kita maksudnya bisa berwirausaha atau mau mendapatkan hasil yang bagus. Nah itu investasi juga menjadi salah satu pengorbanan untuk berbudidaya ayam modern ini. Saya budidaya ayam juga pertama itu dari 2000 ekor. Meskipun orang tua sudah budidaya jutaan ekor, tapi saya mulai berbudidaya itu yang betul-betul saya jalani gitu. Saya membeli pakan ke orang tua, membeli anak ayam juga ke orang tua dengan skala yang sangat sedikit waktu itu. 2000 ekor, tapi kesini ya alhamdulillah berjalan bagus ya bisa sampai sekarang gitu. Budidaya yang saya handle itu sekarang sekitar 400.000 ekor sekarang. Ya, tapi maksudnya nilai itu kan besar dan kecil juga relatif lah. 400.000 menurut saya besar, tapi mungkin menurut pengusaha-pengusaha yang lain sangat sedikit. Atau mungkin yang lain menganggap 400.000 itu sedikit, tapi ada juga yang menganggap besar. Intinya sih bukan masalah kuantitas ya, tapi bagaimana kita bisa menjalani dengan betul-betul baik, betul-betul bisa bermanfaat lah. Yang memotivasi memang sudah pasti lingkungan keluarga lah ya. Tetapi di samping itu juga saya melihat peluang. Karena peluang saya untuk ikut berbudidaya itu akan jauh lebih besar daripada saya bisnis hal yang lain. Nah itu kan menjadi peluang buat saya. Saya coba tekuni lah gitu. Sebetulnya kalau dibilang passion, karena kan bisnis itu suka passionnya di otomotif, ada yang di seni, di yang lain-lain. Nah saya sebetulnya mengesampingkan dulu passion, tapi melihat apa peluang yang ada di depan mata gitu. Ya memang privilege menjadi suatu keuntungan gitu, tapi bukan serta-merta menjadi tolak ukur bahwa dengan privilege akan selalu sukses. Karena banyak juga yang memiliki privilege tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik juga tidak akan jadi apa-apa gitu. Karena
privilege itu kan sebetulnya hanya sebagai sebuah peluang. Bukan privilege saya menjadi dikasih ini, yang belinya ini, yang supply-nya, tapi kan nggak begitu gitu. Kita juga harus betul-betul berusaha. Karena sekarang itu masalah dari privilege itu sudah semakin semu ya sekarang. Karena semua orang bisa memiliki akses kemanapun, semua orang bisa mendapat informasi kemanapun. Cuman yang menjadi dasar utama itu memang orang-orang harus betul-betul trust kepada kita gitu. Kalau saya punya privilege, misalkan orang tua karena sudah berbudidaya, tetapi saya sendiri tidak dipercaya sama orang-orang, kan juga bukan hal yang bagus. Tapi kalau saya tidak punya privilege atau apapun, tapi orang-orang pada percaya kepada saya misalkan, itu akan menjadi salah satu faktor kesuksesan, betul. Kita pernah mengalami kerugian secara material itu, satu kandang mengalami kerugian 800 juta. Dan kita beberapa periode itu mengalami kerugian sekitar 5,7 miliar dalam sekitar 3 periode. Nah itu yang menjadi suatu tantangan buat kita gitu. Akhirnya kita merubah pola bisnis kita karena setelah terjadi seperti itu, yang merubah pola berbisnis kita itu. Jadi secara teknis memang ada saja ya, maksudnya kendala-kendala. Tapi kalau teknis itu sebetulnya lebih gampang diperbaiki daripada faktor-faktor yang di luar teknis. Kalau yang faktor teknis itu faktor kendala, kita betul-betul bisa berkuasa. Maksudnya berkuasa atas hal yang kita lakukan terhadap teknis. Tapi kalau sudah munculnya dari luar teknis, nah itu yang kita tidak bisa lawan. Kita harus mengikuti arus seperti apa gitu. Mau tidak mau kita rubah pola bisnis karena tidak ada idealisme dalam hal pola bisnis itu. Ya kecewa pastilah. Tapi ya tidak boleh berlalu dalam kekecewaan kan. Kita harus betul-betul bagaimana bisa bangun lagi gitu. Karena kalau terus-terus meratapi kenapa rugi, menyalahkan keadaan, itu yang tidak boleh. Kita harus betul-betul berintrospeksi diri. Kenapa kita bisa rugi, kan bukan salah siapa-siapa. Salah kita. Kenapa kita berpola bisnis seperti itu waktu itu. Dan semua kejadian juga kita menitik beratkan bahwa kita yang memiliki kesalahan gitu. Karena kan semua orang juga sudah tahu budidaya ayam itu ada kalanya bisa untung bisa rugi. Bagaimana tergantung harga di pasar ya, tergantung supply demand istilahnya. Nah peternak-peternak yang mandiri juga bisa menguntungkan, tapi memang pola budidayanya itu harus hit and run. Hit and run bahwa kita harus tahu kemungkinan akan untung kapan, baru kita masuk. Kita harus betul-betul paham bahwa harga akan bagus kapan, harga akan jelek kapan. Nah itu kan menjadi sangat susah kan sebetulnya. Yang paling mudah itu kita berkolaborasi sajalah dengan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis, betul. Keuntungan closed house itu bahwa kita bisa istilahnya seolah-olah mengatur kondisi yang ada di dalam kandang. Entah itu suhu, kelembaban, kecepatan angin. Yang memang betul-betul ayam sekarang itu secara genetik sudah di-push secara genetik untuk bisa potensi growth-nya cepat. Nah, untuk bisa mengimbangi growth kecepatan pertumbuhan itu ya dibarengi dengan keadaan lingkungan. Nah, kandang-kandang tradisional itu tidak bisa memenuhi lingkungan yang menjadi kriteria ayam. Jadi berbudidaya dalam kandang closed house itu sudah harus menjadi kewajiban lah menurut kita ya. Karena kandang close itu kan sebetulnya hanya masalah prinsip, bukan masalah kuantitas, bahwa kandang close harus kuantitas besar, 40.000, 50.000 atau 20.000. 2.000 ekor, 3.000 ekor juga sebetulnya bisa menjadi kandang close. Tergantung prinsip-prinsipnya aja yang harus kita penuhi. Karena sekarang banyak yang kandang-kandang tradisional berubah di 2.000 ekor, 3.000 ekor, berubah pola budidayanya menjadi kandang close house. Akan mempunyai potensi yang lebih besar daripada kandang tradisional. Yang menjadi faktor kita bisa bertahan dalam hal budidaya sampai sekarang itu, yaitu kita terus-terusan bisa beradaptasi. Karena sebetulnya adaptasi itu bukan hanya dalam salah satu jenis ya. Maksudnya adaptasi dalam hal berbudidaya berarti kandang, peralatan itu harus diupdate lah. Misalkan ada mengadaptasi dengan teknologi yang terbaru. Tapi dalam pola bisnis pun juga kita harus bisa beradaptasi. Karena dari 2015 sampai 2023 kita juga selalu berubah pola bisnis kita dalam hal berbudidaya gitu. Kadang kita menjual secara mandiri lah istilahnya, langsung ke pasar. Ada saatnya kita bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menjaga kestabilan harga dan lain-lain lah gitu.
Jadi memang kita ini beradaptasi bukan hanya dalam masalah segi peralatan dan lain-lain, tapi pola bisnis pun kita harus terus-terusan mengikuti perkembangan zaman. Ya omset kalau secara nilai itu sekitar 8 miliar per bulan yang saya pribadi handle gitu. Tapi kan balik lagi secara nilai itu besar dan kecil itu bukan menjadi tolak ukur kan gitu. Tapi kita bisa omset bulan ini 8 miliar terus-terusan. Kita bisa mempertahankan omset tidak turun juga sudah sangat luar biasa bagus. Ya, mudah-mudahan bisa tambahkan. Tidak selalu menjanjikan. Bagaimana kita bisa memahami situasi ya. Disebut pintar juga mungkin tidak. Kita terus-terusan berusaha. Ada suatu momen peluang itu datang. Nah, itu akan menghasilkan suatu output yang bagus. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, meskipun peluang datang berkali-kali pun tidak akan menjadi apa-apa gitu. Jadi pada intinya kita harus betul-betul secara kontinu kita melakukan kerja keras kita. Yang mungkin peluangnya datang hari ini atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan ya kita kan tidak tahu. Tapi kita terus-terusan setiap hari itu bekerja keras lah. Kalau untuk pencapaian material sih sebetulnya sangat gampang dinilai ya. Justru pencapaian yang sangat luar biasa itu bukan di masalah materi yang didapatkan, tapi bahwa kita bisa berkontribusi, apa yang kita lakukan bisa memotivasi orang-orang, bisa mengajak orang-orang merubah pola pikir, mindset bahwa kita itu harus betul-betul beradaptasi. Nah, itu yang menjadi suatu pencapaian buat saya karena indikatornya saya bisa menjadi narasumber di berbagai acara ya, dan mungkin juga menjadi salah satu role model di budidaya. Dan atas juga kita secara terus-terusan menerima vokasi dari sekolah-sekolah kejuruan SMK peternakan dan kerjasama juga dengan pendidikan dari Unpad, dari PB, dari SMK bidang peternakan. Nah, itu kan menjadi salah satu indikator bahwa kita itu bisa dalam hal berbudidaya gitu. Itulah pencapaian yang paling bernilai lah buat keluarga kita. Kita bekerja sama saat ini dengan perusahaan Java Comfeed ya, yang memang bergerak di bidang retail juga terhadap makanan, sosis, nugget dan lain-lain. Dan beberapa produk juga presentasinya dijual ke pasar tradisional juga. Momen waktu awal-awal kita berbudidaya, merubah budidaya itu ke kandang modern ya, itu mengalami betul-betul growth yang sangat bagus karena orang-orang kita berlomba dengan pengusaha-pengusaha lain ya, istilahnya semakin cepat kita berubah semakin bagus kan. Nah, fase ini sekarang di budidaya modern itu sedang bukan di tahap growth ya, lagi di tahap stagnan gitu. Jadi sekarang itu berkompetisinya lebih terhadap siapa yang bisa mempertahankan performa. Nah, kenapa saya buka lini usaha baru itu? Karena di budidaya ayam sekarang lagi fase stagnan ya. Akhirnya saya buka bisnis ayam fried chicken gitu, yang memang saya lihat peluangnya masih sangat baik gitu, untuk sekarang gitu. Kompetisinya sangat banyak, tapi pasarnya juga sangat banyak. Sekarang itu dari 270 juta jiwa yang bisa makan fried chicken kan sangat banyak ya. Maksudnya kalau makan daging yang lain mungkin ada istilah kolesterol dan lain-lain dan suka atau tidak. Tapi kalau ayam fried chicken kelihatannya dari anak kecil SD, TK sampai sudah tua juga kelihatannya masih bisa menikmati gitu. Masih aman, betul. Karyawan di budidaya itu sebetulnya sekitar 80 orang karyawan. Ya, harapan kita bisa menyerap tenaga lebih banyak lagi. Tapi sebetulnya di bisnis saya yang lain itu ada sekitar 170 karyawan tambah 80, jadi total karyawan itu sekitar 250 karyawan yang saya handle. Tips berbudidaya itu ya kita harus pahami dulu genetik ayamnya seperti apa, karena ada beberapa genetik ayam. Kita harus paham pakan yang dipakai itu isinya apa aja, proteinnya bagaimana, memberikannya harus kapan, berubah dari pakan pre-starter ke starter harus di umur berapa, di bobot berapa. Nah, kita betul-betul harus paham lah. Jangan serta-merta bahwa kelihatannya pakai ini bagus, jangan menggunakan siganama, jangan menggunakan siganama arek alus, jangan. Kita harus betul-betul paham komposisi, paham ayamnya jenis ras apa, paham kita berbudidaya di istilahnya ketinggian berapa di sini. Karena berbudidaya di Jelat akan berbeda dengan budidaya di daerah Banjarsari. Kita harus paham tips and triknya, kita harus betul-betul paham apa yang kita kerjakan. Tips-tipsnya tapi tidak akan
terus-terusan menjadi referensi ya. Tips sekarang mungkin hanya berlaku mungkin 2 atau 3 bulan ke depan. Mungkin ya, atau setahun atau 2 tahun. Nah, memang harapannya sih kita masih bisa terus-terusan eksis ya, sampai yang ada jangka waktu yang ditentukan, bisa melanjutkan bisnis kepada anak, cucu, dan lain-lain, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar dan bisa bermanfaat juga bagi semua orang lah gitu. Untuk yang memulai usaha ya, saran sih kalau sudah ada niatan untuk berwirausaha, menurut saya jangan terlalu banyak berpikir lagi bahwa saya mau usaha atau tidak. Kalau sudah ada niatan, lebih baik berusaha lah menurut saya. Karena dengan berusaha kita akan memberikan output yang betul-betul tidak 1 ditambah 1 jadi 2. Mungkin 1 tambah 1 jadi 10 atau jadi 100 atau jadi 200. Jadi kalau berpikir mau wirausaha, ada niatan berwirausaha lah. Jadi jangan berpikir dulu nanti takut nggak laku, nanti takut balik modalnya gimana, nanti rugi dan lain-lain. Buang dulu lah gitu. Memang kita harus berhitung, kita harus ada hitungan seperti itu. Tapi jangan terlalu betul-betul difikirkan bahwa hal negatif yang akan datang gitu. Berpikir bahwa kita itu hal positif yang selalu ada di depan mata gitu. Tips yang sudah eksis, misalnya saran saya sih jangan terlena akan keeksisan kita ya. Jangan berpikir bahwa bisnis kita juga akan terus baik-baik saja gitu. Ya harus terus-terusan berpikir bahwa akan ada perubahan-perubahan. Jadi untuk yang eksis, yang akan supaya bisa meningkatkan itu, kita harus betul-betul setiap hari berpikir apa ada yang baru terhadap bisnis kita atau apa saja yang berhubungan dengan bisnis kita. Karena setiap harinya itu akan selalu dinamis gitu. Jadi tidak akan ada istilahnya mah, kalau sekarang jadi jagoan nggak akan mungkin terus-terusan jadi jagoan kalau nggak terus berlatih gitu. Dan mungkin juga saran saya bahwa yang sudah eksis itu kan memiliki pengalaman yang betul-betul sudah banyak lah. Tapi menurut pandangan saya pengalaman juga sekarang sudah tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk kita mengambil keputusan gitu. Karena pengalaman 5 tahun ke belakang, contohnya saya sendiri, sudah tidak bisa menjadikan tolak ukur saya akan mengambil keputusan seperti 5 tahun ke belakangan gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang bagus itu biar menjadi kenangan yang manis saja lah. Jangan dijadikan bahwa kita harus mengambil keputusan melihat dalam pengalaman. Ya mungkin beberapa bisa saja terjadi, tapi mungkin kebanyakan sekarang pengambilan keputusan itu harus berdasarkan data dan secara real di lapangan, bukan terhadap masa lalu gitu. Kunci sukses, dibilang saya sudah sukses juga belum ya sebetulnya. Karena definisi sukses mungkin untuk setiap orang akan berbeda-beda. Tapi maksudnya kalau kita menekuni bisnis itu memang betul-betul kita harus fokus lah. Kita harus tahu A sampai Z. Yang tadi saya bilang bahwa semakin banyak kita tahu tentang bisnis kita, akan semakin kecil resiko yang akan dihadapi gitu. Jadi betul-betul kita harus beradaptasi juga ya. Kita jangan menutup secara kacamata kuda ya. Sekarang sudah banyak informasi. Memang perkembangan bisnis itu sekarang udah sangat cepat. Kalau tahun-tahun 80-90 mungkin perkembangan pola bisnis itu bisa berubah 5 tahun, 10 tahun sekali. Tapi sekarang mungkin bisa setahun sekali juga pola bisnisnya bisa berubah gitu. Nah, memang satu hal yang kita jalankan itu kita cepat beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, itu menjadi salah satu faktor kenapa kita masih tetap bisa eksis gitu. Dan kalau kita dibilang sukses atau tidak ya mungkin beda-beda pendapat gitu ya. Saya Hari Adam, asli dari Ciamis, berwirausaha juga di Ciamis. Saya berharap teman-teman semua yang berwirausaha, berbisnis, bahwa kita harus betul-betul paham akan adaptasi terhadap bisnis dan teknologi yang berkembang sekarang. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.